itu kita alami sebagai orang Katolik, dan dengan semua juga memiliki kemartiran itu. Berarti menjadi martir itu juga menjadi panggilan. Tidak hanya orang yang menghidupi secara khusus panggilan itu, tetapi menjadi martir zaman sekarang itu juga menjadi panggilan kita semua. Siapa sahabat-sahabat Yesus kalau mau dikatakan? Dia yang telah menerima nyawa dari Yesus. Kamulah sahabat-sahabatku. Kita semua menjadi sahabat Yesus kalau dalam arti tertentu kita menyadari kemartiran itu. Karena setiap jenengan merayakan perayaan Ekaristi, kemartiran itu kembali dihidupkan. Terkadang kalau saya sendiri merenungkan menjadi pemimpin itu tidak mudah, karena harus tahu semuanya, harus rela untuk mengerti semuanya, tidak hanya mengerti diri sendiri tetapi mengerti semuanya. Dan itulah yang kita pertaruhkan. Dalam arti setiap orang menjadi orang Katolik itu dalam bahasa Jawa wonten konsekuensi ini pun, yaitu menjadi martir. Sinten ingkang wantun sedo langkung rumiyin. Dari pengalaman ketika piala diunjukkan, itulah darah Kristus dicurahkan. Dan itulah kemartiran. Terkadang kita juga menyadari bahwa kita lupa akan semangat kemartiran itu, tetapi hari ini kita diingatkan kembali. Minimal batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan menjadi batu penjuru. Nah, itulah yang kita ikuti. Maka yang utama adalah semangat kemartiran itu, rela legolilo dalam bahasa Jawa. Nek ora iso dadi penjuru ya aja dadi batu sandungan. Nah, ketika itu terjadi dari pihak kita menyadari bahwa kiranya semangat kemartiran itu menyatu di dalam hidup kita. Panggilan kita adalah mewartakan bahwa kita itu sahabat-sahabat Dia yang sudah tersalib. Dalam arti Dia yang sudah mengorbankan dirinya. Maka dari pengalaman kita memecah-mecah roti, kita tahu bahwa Dialah yang juga menjadi pewarta-pewarta itu. Ketika piala ditinggikan, kita juga tahu semangat dasar yang kita terima adalah semangat seperti Dia. Maka kiranya batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu menjadi batu penjuru, ya uripe awake dhewe. Tidak ada sahabat yang melebihi Yesus, yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, ini menjadi permenungan bagi kita sendiri. Kiranya juga kemartiran itu melekat dalam diri kita. Pengandian bahwa kita sebagai orang-orang Katolik, nek dihitung berapa persen di tengah masyarakat. Lalu kemartiran kita di situ, dalam bahasa salib ditancepke, disitulah mengalir sahabat-sahabat Yesus, yaitu kebaikan itu. Maka kiranya dari pengalaman kemartiran, martir yang sejati yaitu Yesus Kristus sendiri, yang hari ini juga menyadarkan bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi martir-martir itu. Bukan untuk siap mati mboten, tetapi siap hidup, siap menjadi batu penjuru. Dalam bahasa sederhana ya ora iso dadi batu penjuru, nggih ampun dadi batu sandungan. Maka kiranya bersyukurlah kita semua yang dipanggil untuk menjadi martir, menjadi pribadi-pribadi yang kiranya menjadi bahasanya itu cuilan hosti yang kecil, dan menjadi rela untuk juga seperti piala yang ditinggikan. Dalam arti kita sendiri memiliki semangat untuk rela berkorban.
Rela berkorban dalam arti bukan hanya supaya orang lain itu bahagia mboten, tetapi kita sendiri menyadari bahwa kemartiran itu juga melekat. Yang diutamakan adalah tujuan dari hidup kita, tujuan dari panggilan kita sebagai orang Katolik, dan juga kemartiran Yesus itu yang selalu dibawa di dalam hidup kita. Kalau bahasa Santo Paulus, biarkan luka-luka Kristus itu ditambahkan dalam tubuh kita yang fana ini. Bahasanya adalah apa yang kurang dari pelayanan kita, biarkan Yesus yang melengkapi. Kita sudah berusaha untuk mewujudkan cinta kasih Allah itu, dan biarkan kemartiran itu pun juga jenengan bawa di dalam hidup setiap hari. Sehingga kiranya tidak hanya Yesus yang sudah tersalib, tetapi kita sendiri menghidupi semangat kemartiran itu. Semangat untuk rela berkorban. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita berdiri, kita perbaharui iman akan Kristus yang menyelamatkan kita dan orang-orang yang kita doakan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,